sobat semuanya, kita lanjutkan lagi nih ngobrolnya dengan Pak Rahmat. Saya akan mengajak Pak Rahmat untuk ini sharing-sharing gitu seperti itu. Karena apa? Karena di antara sobat semuanya itu juga banyak sekali nih Pak yang bertanya tentang keaslian dari Pataka yang ada di luar negeri. Ini kira-kira seperti apa? Saya pernah mendengarkan sebuah kayak pengajian dari salah seorang sesepuh, jadi sesepuh kiai sepuh yang ada di Mojokerto, bahwasanya pusaka-pusaka Majapahit ini masih belum ada kok yang keluar negeri, itu masih tersimpan di Indonesia sendiri. Nah, sementara kalau kita kita ketahui bersama ini Pak ya, Pataka, khususnya Pataka, katanya di luar negeri atau di Amerika ini adalah pusaka Patakanya Majapahit. Kalau menurut pandangan Pak Rahmat sendiri ini seperti apa? Kita ngobrol-ngobrol santai gitu, saja. Gini, kita diskusi khusus tentang standar museum internasional. Oh, gitu. Standar museum internasional. Oke. Jadi museum internasional mengisi istilahnya ruang-ruang museum itu dengan barang atau koleksi dari mancanegara itu dengan istilah screening yang sangat ketat. Seleksi yang sangat ketat. Iya, seleksi yang sangat seperti ketat. Itu. Bahkan seleksinya sampai ke laborat. Gitu. Jadi tidak hanya seleksi secara fisik, juga secara laborat, materialnya ini di laborat. Gitu. Jadi kalau ada yang bicara, memang simpang siur ya, simpang siur tentang Pataka yang ada di luar negeri, baik di Amerika maupun di Belanda. Dan mereka pasti punya standar. Nggak sembarangan museum kayak museum di Amerika yang museum internasional yang tersohor di dunia begitu sembarangan memasukkan barang. Gitu. Kita berlogika dulu ya. Pasti mereka tidak hanya berdasarkan jari, cerita atau bentuk fisik. Mereka orang luar negeri dengan logika yang sangat nalar, yang sangat panjang. Pasti materialnya pasti ada yang diambil sedikit di laborat, nanti ketemu usianya berapa sampai segitunya. Iya. Oh gitu. Jadi misalnya kayak logam perunggu, ini pasti ada patinasi di, misalnya kayak ini ya. Ini patinasi diambil sedikit. Minimal sampel yang bisa di laborat itu setengah gram itu sudah bisa. Begitu. Sudah bisa. Pak Rahmat kok tahu kalau setengah gram? Iya, setengah gram itu kan memang standar dari laboratorium tentang logam, itu setengah gram sudah bisa mewakili keseluruhan. Iya, keseluruhan. Sudah bisa mewakili keseluruhan. Nanti ketemu perestimasi logam ini tadi dibentuk sampai sekarang ini berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, bahkan ini baru. Jadi kalau misalnya logam ini dibentuk kurang dari 50 tahun, itu tergolong baru. Ada alatnya seperti itu? Ada. Maaf, kalau kita berbicara masalah kayu ini Pak ya, kalau untuk mengetahui usia kayu kan dari lingkaran cincinnya itu yang kan itu kayu jati itu ya, lingkaran cincin. Jadi 1 tahun 1 lingkar, 1 lingkar gitu kan. Kalau logam ada? Logam ada. Jadi material organiknya. Kalau material organiknya itu maksudnya patinasi yang terbentuk. Patinasi yang terbentuk itu yang diambil, bukan logamnya dirusak, enggak mungkin. Mereka sangat menghargai. Oh gitu. Enggak mungkin logamnya dirusak, tapi patinasinya yang diambil. Patinasi. Misalnya kayak ini ada patinasi di dalam ini. Kayak gini. Ini yang diambil. Apakah bisa, Pak? Bisa. Nanti analisa laborat muncul. Oh gitu. Muncul usianya berapa, estimasi. Ini standar museum ya, 1. Terus kita kembalikan lagi ke dalam negeri kita sendiri. Yang menjadi polemik, Majapahit begitu tersohornya sampai ke luar negeri, sampai ke kemanapun lah, ke penjuru dunia. Majapahit sangat tersohor. Negeri yang makmur, dipimpin oleh raja yang beragama Hindu, kayak gitu. Kok Patakanya berbahan tembaga? Nah, ini memang yang sangat kontras sekali. Ini memang sangat kontras. Tapi tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sampai, kalau misalnya Patakanya Majapahit
itu berlogam perunggu, saya malah ragu. Kalau perunggu malah ragu. Saya malah ragu. Kenapa, Pak? Tapi kalau berlogam tembaga, saya percaya. Percaya? Percaya. Alasannya? Ah, ini uniknya kan di sini. Jadi kalau tembaga ini logam tunggal. Tembaga logam tunggal. Iya, logam tunggal. Oke. Nah, kalau perunggu kan tadi saya ceritakan tentang logam campuran. Campuran Ya. Kalau tembaga ini sebagai katalis emas. Katalis emas. Jadi misalnya kalau istilahnya bahasanya sekarang ini plate. Plate nggih. Iya, itu pasti dalamnya ini tembaga. Kalau plate emas itu berarti Dalamnya yang di plate itu berarti tembaga. Bukan perunggu. Bukan perunggu. Bukan perunggu. Kenapa? Kalau perunggu nggak bisa Karena, nyatu? karena perunggu kan ada timahnya. Timahnya tidak nyatu dengan emas. Oh gitu. Yang menyatu dengan emas itu tembaga. Tembaga. Jadi Pataka Majapahit dulu itu plate emas. Plate emas. Plate emas karena kurun waktu ratusan tahun ya gonta-ganti kan itu Pataka Majapahit bukan hanya dari Majapahit, ada yang dari Singosari, dari nenek mbahnya istilahnya. Warisan dari Singosari iya. itu. Lah itu mengalami korosi emasnya, terkelupas sedikit sampai sekarang tinggal perunggunya, tinggal tembaganya. Jadi itu plate emas. Berarti kalau Pak Rahmat boleh bilang yang ada di luar negeri itu asli. Asli. Kalau asli. menurut menurut saya. Pandangan Pak Rahmat ya. Karena seperti ini sobat semuanya. Saya juga tidak menampik sebuah analisa dari yang lain. Jadi kalau Pak Lunjenengan juga punya analisa dengan alasan yang katakanlah bisa dilogika ya silakan itu ya. Karena juga saya seperti ini Pak. Ada juga yang bilang seperti ini. Saya pun juga logikanya memang masuk logika. Majapahit itu Mas dulu itu adalah negara besar, negara kaya. Katakanlah apa itu talemnya atau juga apa ini biasa dipakai untuk jamuan itu saja dari emas. Lapisan dindingnya dari emas. Banyak yang dari emas. Kenapa pusakanya kok tidak dibuat dari emas, kok malah dari tembaga? Nah, kalau dipikir logika itu nggak masuk akal, Mas. Dengan kejayaan, dengan kemegahan, dengan kekayaan Majapahit, kok pusakanya dari tembaga? Seperti itu, Pak. Ya, alasannya beliau seperti itu. Kan gini, kalau dikatakan Majapahit kemari Palo Jinawi, piringnya dari emas, dinding-dinding dari emas, itu kan mitos. Mitos. Ada nggak bukti kalau dinding Majapahit dari emas? Berlapis emas. Nah, makanya kan nggak ada. Sampai candi aja di dalam tanah semua. Ini masih mitos, masih rumor ya, masih rumor. Sedangkan bukti otentik yang kita dapat, misalnya teman-teman detektor daerah lokasi, sering kita temui gerabah, kita temui gerabah, piring atau apa, itu bukan dari emas, dari perunggu kaca. Perunggu kaca sangat tipis. Gitu. Jadi kalau rumor tentang kayak bejana terus piring dan juga kayak gelas dari emas, Pak Rahmat masih belum menemukan buktinya. Makanya kenapa Pak Rahmat bilang ini masih cerita yang dibesar-besarkan. Iya, kayak gitu. Oh, gitu. Karena saya sering melihat teman-teman apa itu yang berburu pakai detektor itu, yang didapat ya piringnya piring perunggu, tapi perunggu kaca. Oh gitu. Iya, perunggu kaca. Bukan dari emas. Bukan dari emas. Nah ini sangat menarik sekali. Kalau yang ditemukan emas itu biasanya perhiasan. Oh, perhiasan. Ya, perhiasan. Kadang istilahnya itu melar hidung atau cincin. Terus kadang itu yang apa istilahnya roll rambut. Itu dari emas. Dari emas. Katakanlah itu semacam kayak aksesoris perhiasan seperti itu dari emas. Yang dipakai. Memang Pak Rahmat sering sekali menemui. menemukan. Tapi kalau yang dari gerabah-gerabah seperti itu yang terbuat dari emas, Pak Rahmat masih belum pernah tahu. Iya, belum pernah tahu. Itu. Makanya Pak Rahmat punya alasan bahwasanya itu adalah cerita yang dibesar-besarkan. Tapi sobat semuanya, kalian pun juga silakan berpendapat.
Kalau seumpama loh Mas di daerah saya itu kapan hari ditemukan katakanlah bokor atau apa terbuat dari emas, ya silakan. Itu kan pendapatnya kalian. Ini saya mengajak Pak Rahmat untuk berdiskusi seperti apa kira-kira dari pandangan pribadinya Pak Rahmat sendiri, bukan berarti pendapatnya Pak Rahmat ini benar 100%, enggak seperti itu. Jadi kita kan sharing-sharing gitu guys. Sharing. Karena apa? Saya mengajak Pak Rahmat sharing ini kan banyak sekali di antara para teman-teman yang melihat atau menonton video saya itu menanyakan gitu loh. Mas, saya kan pernah membuat video tentang pataka saya itu Pak. Itu kan. Ya. Ini kira-kira asli apa anu? Saya juga sendiri juga sebenarnya gimana ya? Yang di Amerika itu kan katanya yang asli, terus panjenengan juga punya, terus ada lagi yang punya yang lain. Saya katakan seperti ini kalau saya. Kalau di Amerika itu masih apa ya, boleh dikatakan ya karena pengetahuan saya pribadi juga mungkin kurang anu ya, masih simpang siur sih di antara beberapa orang seperti itu ya, katakannya kayak Pak Rahmat tadi meyakini kalau yang itu asli, tapi ada juga orang lain yang mengatakan itu enggak asli, itu apa semacam kayak dulu itu dibuat semacam kayak replika karena kan di era penjajahan, itu konon zaman dulu kan fakta itu bisa dibalik menjadi sebuah apa ya, rekayasa bisa dibalik menjadi sebuah fakta seperti itu. Ya. Kalau pandangan Pak Rahmat seperti apa? Ayo. Kita coba kita amati ya bentuk fisiknya, maksudnya itu nilai seni pataka yang ada di Amerika, bentuknya, cara pembuatannya itu nggak sembarang orang bisa, sangat indah, sangat detail. Gitu ya? Iya. Kalau saya amati di apa itu di Google itu saya amati sangat indah, sangat detail, dan kayaknya kalau sekarang bisa dibuat kayak gitu, kalau bukan orang yang senimannya tinggi dan itu sangat membutuhkan biaya yang tinggi, itu sangat sulit. Oh gitu nggih Pak. Jadi kalau menurut Pak Rahmat itu asli dan konon dulu kemungkinan dia berlapis emas. Iya, berlapis emas. Kemungkinan berlapis emas karena bahan dasarnya ini tembaga. Saya sering mendapatkan apa itu untuk dikeris itu meduk, pelit emas. Kadang iya pelit emas meduknya, terus begitu terkelupas dalamnya tembaga, bukan perunggu. Tembaga. Ada beberapa apa itu kalau misalnya kita mute keris gitu ya, mute keris, terus meduknya ini meduk perunggu itu nggak luntur ke bila besi, tapi kalau meduknya ini tembaga ini rawan. Rawan nanti luntur ke bila besinya jadi merah. Agak kemerahan gitu. Iya. Oh iya. Nah karena ini sebagai katalis, istilahnya apa ya, untuk menempelkan emas ini yang paling bagus ini tembaga. Keunggulan kok pusakanya Majapahit dibuat dari tembaga, keunggulannya apa kira-kira? Mungkin tidak mudah patah. Kalau perunggu jatuh patah. Tapi yang di Jana Harus itu kalau nggak salah sisi yang mata panahnya yang sebelah ini agak patah kalau nggak salah itu. Yang di mana? Amerika itu. Di Amerika. Iya. Berarti salah satunya agak kuat gitu Pak. Iya. Kuat daripada perunggu. Istilahnya kuat itu ulet gitu loh. Ulet gitu. Nggak mudah patah. Misalnya dibuat bengkok bisa, tapi kalau perunggu misalnya kayak gini ya, pakai palu, pakai palu pasti patah. Oh gitu. Iya pasti patah. Gitu. Kalau tembaga lentur, ini adanya lentur. Ada lentur. Jadi gini sobat semuanya. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan, semuanya adalah kembali lagi kepada kalian. Boleh percaya, boleh tidak. Ini tadi saya mengajak sedikit sharing dengan Pak Rahmat. Jadi bahwasanya Pak Rahmat punya pandangan tersendiri. Kalau yang di luar negeri itu Pak Rahmat punya alasan bahwasanya standar museum internasional itu pasti punya standar khusus sebelum masuk di koleksi-koleksinya. Seperti itu nggih? Iya. Kalau misalnya ya saya pernah teman, tapi waktu itu katanya laboratnya itu ke Jepang. Jadi handle pusaka kayak gini, handle ini dari kayu. Ini
pengen tahu usianya handle ini. Ini dibor bagian yang mungkin sini ya, dibor. Lah kotoran bor ini yang dibuat sampel di sini ditutup. Ini gitu. Iya, kayu ini serpihannya itu tadi berarti. Serpihannya bor ini yang dilaboratkan. Ketemu usianya. Ketemu usianya. Iya. Apalagi semacam kayak patinasi kayak gini, patinasinya gampang sekali. Iya. Untuk orang luar negeri dengan alat-alatnya yang canggih seperti itu. Canggih. Kalau memang asli sobat semuanya, wah sangat-sangat sayang sekali Pak. Ya, gimana lagi ya, kenyataannya seperti itu. Pak, itu kan pusaka, itu kan katakanlah seperti ini. Kalau berada di museum katakanlah Belanda, Inggris, Jepang mungkin agak masuk akal. Karena kan pernah menjajah Indonesia. Iya. Amerika kan nggak pernah Pak. Kok bisa ada di sana? Kira-kira kalau menurut pribadi Pak Rahmat sendiri. Ini ada yang istilahnya black market. Black market. Seperti itu Pak. Iya. Black market. Banyak patung perunggu, patung emas, patung batu yang dari Nusantara ini masuk ke museum Amerika, Australia, mana-mana itu banyak sekali. Mereka jalurnya black market. Jalurnya tidak resmi itu tadi. Iya. Oke. Jalurnya black market ya. Ini kembali lagi ke anak cucu generasi kita. Mereka mungkin karena terbentur suatu kebutuhan atau mereka ingin istilahnya begitu jual barang satu uangnya besar gitu, langsung siapa orangnya yang tidak matanya sudah berbinar-binar kalau lihat uang gitu. Iya, Pak. Dan ini mungkin juga menjawab seperti ini ya, kok banyak sih orang luar negeri itu memiliki keris-keris seperti keris-keris yang bagus, padahal kan keris itu kan dari Indonesia. Mungkin juga ini juga menjawab ya, mungkin mereka juga mendapatkannya mungkin dari kayak hal seperti itu. Iya, Pak, ya? Seperti itu. Karena saya pernah lihat di balai lelang Kristi itu ada patung Buddha kecil gini, perunggu. Patung Buddha kecil itu dijelaskan asal dari Jawa Timur, daerah ini, era kerajaan sekitar kerajaan ini, dan 100% ini asli. Ada di balai lelang. Di balai lelang berapa dijual patung seukuran segini? 150 juta kalau uang kita. Wow. 150 juta. Kalau untuk orang luar negeri, mereka sangat menghargai seni. Hal seperti itu kecil mungkin Pak ya. Kecil. Kalau seni patung perunggu maupun patung batu sedunia ini yang paling mempunyai nilai tinggi itu yang dari Jawa. Dari Jawa, terutama patung Hindu. Jadi kalau boleh saya katakan seperti ini, apakah benar Pak? Mereka sebenarnya itu bukan membeli barang, tapi membeli kebudayaan. Benar nggak kira-kira? Wah ini ya kalau membeli kebudayaan ini kan istilahnya membeli sama mindsetnya sekalian ya. Iya, mindsetnya sekalian. Nah, seperti itu. Jadi kan saya juga ada bilang yang bilang seperti ini. Mereka beli memang dari Indonesia. Nah, nanti kalau sudah di Indonesia ini katakanlah sudah habis ya, kebudayaannya kan ada di katakanlah negara tertentu seperti itu. Lah mereka mengklaim ini adalah kebudayaan saya punya buktinya. Kamu punya kebudayaan, mana bukti kamu? Beliau bilangnya seperti itu. Kira-kira seperti apa Pak? Benar nggak yang dikatakan oleh teman saya gitu? Kalau itu terlalu berlebihan. Iya, berlebihan. Enggak sembarangan, kecuali kalau itu diklaimkan ke luar negeri dan luar negeri mengakui, sedangkan kita contohnya kebudayaan reok ya. Reok Ponorogo pernah diklaim sama Malaysia. Ya, pernah diklaim ini budaya saya gini-gini. Reok di Ponorogo sampai sekarang mulai dulu juga ada. Toh mereka hanya mengklaim saja. Gitu. Oh gitu. Jadi mengklaim itu ya sah-sah saja, tapi yang menjadi sebuah itu akarnya itu tadi ini nggak bisa dilepaskan, mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada yang ditambahkan lagi untuk teman-teman seputar tentang masalah kayak Pataka tadi Pak? Yang di Amerika ya? Yang di Amerika. Terus juga Pak, sebelum dijelaskan, Pataka itu sebenarnya boleh dikatakan banyak.
bukan cuma yang di Amerika saja. Oh, banyak. Banyak gitu. Banyak. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Cuman yang ada di luar negeri itu kan hanya berapa biji ya, 11 atau berapa. Iya. Ya. Berarti sebenarnya yang ada di Nusantara ini masih bukan banyak. Cuma itu saja. Bukan cuma itu saja, masih banyak sekali itu. Masih banyak. Karena kan tadi saya katakan Pataka itu milik suatu korps. Ya, korps. Seperti itu. Oke. Ada yang tambahkan lagi mungkin? Sebelum kita lanjut lagi ke sesi lainnya. Saya kira cukup lah. Cukup. Iya. Oke, semuanya itu adalah pembahasan kita sharing-sharing bareng. Semuanya itu kembali kepada kalian semuanya, boleh percaya, boleh tidak, silakan kalian beropini. Kalau kalian punya alasan, silakan. Kan kalau ada unek-unek yang ada di dalam hati, silakan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin seperti itu Pak G. Nanti untuk di video selanjutnya saya akan mengajak Pak Rahmat untuk melihat koleksi beliau ini. Kayaknya ini pusaka. Ya, pusaka. Keris temuan Pak G. Keris temuan. Tadi diperlihatkan kepada saya, sangat-sangat luar biasa sekali, dan saya sudah sangat bersemangat untuk melihatnya. Kita akan balik lagi di video selanjutnya sobat semuanya.